Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian kelas 10, marilah kita awali pelajaran tarikh pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung masuk bab 1 tentang dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Kemarin yang minggu yang lalu sudah Bivin sampaikan tentang kontrak belajar mata pelajaran tarikh ya. Kita masuk ke kompetensi dasar. Dalam satu bab ini diantaranya adalah menganalisis substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Kemudian menyajikan peta konsep tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Nanti anak-anak jangan lupa seperti biasanya dibaca lagi materi dalam bentuk PDF ya, selain dari video ini. Kemudian di sini juga Bivin sampaikan indikator pembelajarannya, yaitu menjelaskan sosiokultural Mekah sebelum Islam. Kemudian menguraikan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW periode Mekah. Mengidentifikasi keteladanan Nabi Muhammad SAW periode Mekah, dan yang terakhir nanti membuat peta konsep tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi nanti untuk penugasan anak-anak di akhir akan membuat peta konsep. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, peserta didik dapat menjelaskan kondisi geografis wilayah Mekah sebelum Islam dan dapat menjelaskan substansi dakwah Nabi periode Mekah. Nanti bagaimana dakwah Nabi di periode Mekah, nanti untuk bab yang selanjutnya ada dakwah Nabi periode Madinah. Kemudian kita mulai dari peta geografis. Kota Mekah merupakan salah satu kota yang berada di Jazirah Arab dan berada di sebelah selatan semenanjung Arabia. Di sebelah timur terbentang gunung Abu Qobis dan di sebelah barat dibatasi oleh gunung Qoiqan. Dataran rendah kota Mekah dikenal dengan nama Al-Batta, yang di bagian tengah terdapat bangunan Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah terdapat rumah-rumah penduduk suku Quraisy. Kota Mekah terletak di antara dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Persia dan kerajaan Romawi. Nah, di sini ini Bivin sampaikan peta Mekah ya, peta Saudi Arabia. Di situ bisa dilihat di mana letak kota Mekah, di mana letak kota Madinah. Di situ ada Jeddah. Kemudian selanjutnya peta sosial masyarakat Arab ya. Pada saat itu sebelum Islam masuk, kaum wanita diperlakukan tidak manusiawi dan haknya tidak diakui. Bahkan ketika bayi perempuan lahir, maka ayahnya harus mengubur hidup-hidup bayi tersebut. Sistem perbudakan terjadi secara turun-temurun. Seseorang yang berstatus budak dipekerjakan secara kasar oleh sang majikan. Dan mata pencaharian penduduk Mekah adalah berdagang, menggembala kambing, beternak, dan berburu. Ini keadaan masyarakat Arab pada saat sebelum Islam masuk. Kemudian kota Mekah merupakan kota yang cukup ramai karena setiap tahunnya dikunjungi oleh para penziarah dari berbagai tempat. Suku Arab yang mendiami kota Mekah adalah suku Quraisy. Dilihat dari silsilahnya, suku Quraisy berasal dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Suku Arab dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Arab Baidah, Arab Aribah, dan Arab Musta'ribah. Ini masih masuk dalam tadi peta sosial masyarakat Arab ya. Kemudian kita masuk ke paham keagamaan bangsa Arab sebelum masuk Islam, yaitu mengundi nasib, menyembah bebatuan, tahayul dan khurafat, menyembah berhala, menyembah benda-benda langit yaitu bintang dan planet, kemudian menyembah api. Nah, ini paham keagamaan sebelum Islam masuk ya. Mengundi nasib, alat yang digunakan adalah al-azlam. Kemudian yang menyembah berhala diletakkan di sekeliling Ka'bah. Kemudian yang menyembah bintang dan bintang dan planet itu disebut dengan agama Sabi'in. Kemudian menyembah api
itu disebut dengan agama Majusi. Begitu anak-anak, untuk awal bab 1 materi pertama ini sampai di sini dulu. Sekian dan semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.